Saya dari pihak Islam mau menanyakan ke Pak Pendeta Esa Sulu. Yang dikatakan Pak Esa Sulu tadi terakhir sama Pak Ustadz Kai Nama adalah bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia. Betul Pak ya? Nah, sedangkan saya pernah baca di Bible Yeskil 18:20 bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Pertanyaan saya adalah, kalau memang ujung-ujungnya Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, buat apa ayat Yeskil 18:20 dibuat, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Salah satu prinsip dalam hermeneutika itu ilmu tafsir. Hermeneutika Alkitab itu jangan pernah melepaskan ayat dari konteksnya. Nah, di dalam Alkitab itu ada narasi tertentu atau suatu pernyataan tertentu, dan pernyataan itu selalu berhubungan. Satu ayat tidak pernah dilepaskan dari konteksnya. Apa yang dimaksudkan dengan konteks? Konteks itu bicara ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya, kadang-kadang bisa konteks jauh sampai pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Nah, maka apa arti dari ayat itu? Kita harus tetap melihat konteks ayatnya. Nah, sekarang Pak menunjukkan Yehezkiel 18 ayat yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat orang kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Ayat begini tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, konteksnya tentang apa ini? Coba geser 2 ayat sebelumnya, mulai ayat 18. Ya, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh dia akan mati karena kesalahannya. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi problemnya ini apa ini? Problemnya begini, ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada saat itu, dalam hal ini adalah orang-orang Israel. Lalu muncullah pemikiran bahwa Tuhan itu menimpakan kepada mereka apa yang menjadi kesalahan mereka di atas, generasi di atasnya. Jadi mestinya seolah-olah anak-anak itu menjadi korban dari kesalahan nenek moyang di atasnya. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak bisa begitu. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan, dia pasti akan menghukum orang yang bersalah. Kalau orang yang bersalah dia tidak hukum. Makanya di ayat 19, kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Ya karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi yang salah bapaknya, yang dihukum ya bapaknya, jangan anaknya. Nah, lalu kalau kan anaknya tidak bersalah, kenapa anak harus menanggung? Ini prinsip keadilan. Jadi, kalau begini apakah itu bertentangan dengan konsep Yesus? Enggak. Kenapa? Pertama, konteksnya beda. Kedua, kalau mau adil, siapa yang berdosa yang harus mati. Kan begitu kan? Berarti Yesus kan tidak berdosa kan? Iya. Tapi kenapa Yesus harus mati? Harusnya kita, Bapak sama saya yang berdosa, Bapak dan saya yang harus mati, bukan Yesus. Kenapa Yesus yang tak berdosa mau mati? Maka di sini prinsip kasih dijalankan. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka kalau mau keadilan, maka saya pasti binasa sama saudara juga kalau Allah mau adil. Tapi di sini kita bisa lihat keadilan Allah itu dinyatakan melalui penghukuman Yesus, dan kasih juga berjalan bersama-sama di situ. Karena itulah maka waktu Yesus menjadi korban penebusan orang berdosa, disitulah kasih dan keadilan bertemu. Ya.